Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran, tabarakallahu fikum jami'a. Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah, senantiasa dalam rahmat, karunia dan kasih sayang Allah. Puja dan puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, dan telah mempertemukan kita kembali dengan bulan suci ini, dengan bulan Ramadan Karim ini. Oke, semoga amal ibadah kita diterima dan dicatat sebagai amal soleh, sebagai pemberat kelak di yaumil hisab. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada Rasul junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, sahabat Quran, kali ini saya akan menepati janji saya yang kemarin, melanjutkan perjalanan ke Masjid Qiblatain lah. Ini suasana jalannya masih sepi ya. Karena bulan puasa memang sepi aktivitas bangsa Arab itu di malam hari. Oke, let's go. Semoga perjalanannya kali ini lancar ya. Amin. Oh ya teman-teman, barusan kita melewati sebuah perbukitan, pegunungan ya. Pegunungan itu Gunung Uhud ya teman-teman, bahwa di situ itu dulu menjadi saksi bisu sejarah perjuangan Islam ya. Ketika terjadi perang Uhud itu settingnya, itu tempatnya di situ ya. Dan waktu itu umat Islam mengalami kekalahan karena tidak menuruti anjuran Rasulullah. Pasukan Muslim ini tidak patuh terhadap komando dari Rasulullah sehingga mengalami kekalahan. Begitu ya. Tapi itu akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya teman-teman. Sekarang kita sudah menuju akses ke Masjid Qiblatain yang saat ini alhamdulillah perjalanannya sepi ya. Sepi sekali guys. Karena di sini kebiasaan orang-orang Arab ketika bulan Ramadan itu aktivitasnya itu setelah zuhur sampai dengan subuh gitu ya. Jadi maksudnya seperti ini. Jadi ketika habis subuh, habis sahur, mereka subuhan, lalu mereka itu tadarusan sebentar, lalu kemudian mereka tidur gitu ya. Nah setelah tidur jam waktu masuk sholat duhur mereka bangun. Kemudian habis duhur itu mereka mulai beraktivitas kembali seperti biasa, dan itu berlanjut sampai sorenya, sampai malamnya, bahkan sampai pagi, sampai subuh lagi gitu. Jadi seperti itulah ya kebiasaan orang-orang di Jaziratul Arabiyah ketika bulan Ramadan gitu. Oke teman-teman, kita terus menuju akses ke Masjid Qiblatain ya. Sebentar lagi akan terlihat menaranya. Nah itu ya teman-teman, mulai terlihat menara dari Masjid Qiblatain yang menjulang tinggi. Nah itu yang berwarna putih. Alhamdulillah kita sudah menuju area Masjid Qiblatain. Nah yang saya lingkari itu adalah menara Masjid Qiblatain. Alhamdulillah ya teman-teman semua, kita sudah mendekati area Masjid Qiblatain. Sebentar lagi kita akan sampai. Nah sahabat Quran semuanya, kita sudah semakin dekat ya dengan area Masjid Qiblatain. Kita belok kanan dulu ya. Kemudian kita berputar, kita masuk ke area Masjid Qiblatain. Alhamdulillah akhirnya sebentar lagi kita sampai ya ke area parkir Masjid Qiblatain. Jadi seperti ini ya teman-teman, suasana pemandangan di Jaziratul Arabiyah ya. Tidak ijo royo-royo seperti Indonesia. Oke, kita sudah masuk ke area Masjid Qiblatain. Jadi seperti inilah suasana senja di Masjid Qiblatain. Oke, kita masuk ke area parkir Masjid Qiblatain. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, Masjid Qiblatain. Nah, indah sekali ya kedengarannya. Nah, kata Qiblatain ini sebenarnya artinya dua kiblat. Karena apa? Karena masjid inilah yang menjadi saksi tentang perintah Allah untuk memindahkan arah kiblat gitu. Jadi
ada dua kota suci di Jaziratul Arabiyah ini, yakni kota Mekah dan kota Madinah. Nah, dua kota ini syarat dengan peninggalan bersejarah Islam. Nah, Masjid Qiblatain ini merupakan saksi bisu sejarah tentang perintah untuk berpindahnya kiblat sholat umat Islam. Nah, biasanya bagi jemaat haji yang telah selesai menunaikan rukun Islam yang kelima akan mendatangi masjid ini untuk mengetahui sejarah kiblat. Nah, dulu tempat ibadah yang terletak di Al-Qiblatain atau Madinah ini bernama Masjid Bani Salamah. Nah, pada bulan Rajab tahun kedua Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat wahyu untuk memindahkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Nah, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat menghadap Baitul Maqdis di Yerusalem. Tetapi kemudian Allah menurunkan wahyu yang menjawab doanya selama ini, yaitu yang terekam dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144, di mana Nabi diperintahkan untuk berpaling ke Masjidil Haram di Mekah. Nah, ketika wahyu itu turun, Rasulullah sedang melaksanakan sholat 2 rakaat. Mengenai sholat yang dikerjakan Rasulullah, ada 2 pendapat, ada 2 versi ya ini. Satu menyebut bahwa Rasulullah saat itu sedang sholat zuhur, ada versi lain yang mengatakan bahwa ketika itu Rasulullah sedang menjalankan sholat asyar. Sehingga 2 rakaat selanjutnya menghadap ke Masjidil Haram di Makkatul Mukarramah. Begitu ya teman-teman. Nah, ketika perintah itu turun, maka Rasulullah kemudian mengubah posisi kiblatnya dengan memutar 180 derajat ke kiblat yang baru, yakni di Masjidil Haram, Makkatul Mukarramah. Kemudian para makmum atau jamaah pun segera mengikuti perpindahan arah kiblat tersebut. Nah, ini juga ada di dalam hadis riwayat Ahmad nomor 13523. Jadi nanti bisa dicek ya teman-teman di kitab hadis. Oh ya, seperti yang udah kita ketahui ya teman-teman, bahwa posisi antara Baitul Maqdis dengan Masjidil Haram itu bertolak belakang gitu ya. Jadi Baitul Maqdis itu di sebelah utaranya kota Madinah, sementara Masjidil Haram ada di sebelah selatannya kota Madinah gitu. Tetapi kalau kita flashback ke kitab-kitab terdahulu miliknya Bani Israel, di sana juga sebenarnya ada nubuat tentang pindahnya bait suci gitu. Akan tetapi itu banyak diingkari oleh kaum misionaris dan kaum Kristen maupun Yahudi. Jika saja mereka mau jujur, sebenarnya ada di dalam perjanjian baru tertulis bahwasanya Yesus berpesan, kalian tidak akan menyembah Bapa di gunung ini lagi, tetapi akan menyembah Bapa di tempat yang lain, wahai putra-putri Yerusalem. Akan tetapi meskipun nubuatan tersebut tertulis secara de facto di dalam literatur kitab suci mereka tetap akan mengingkarinya. Akan tetapi hal seperti itu tidak akan mempengaruhi keimanan umat Islam terhadap Allah dan Rasulnya, sebab umat Islam itu selalu sami'na wa ata'na terhadap apa yang diucapkan oleh Rasul-Rasul Allah. Sebab apa yang keluar dari mulut Rasul itu adalah berisi wahyu Allah yang disampaikan melalui perantara malaikat Jibril, sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan Muhammad itu bukan dari hawa nafsunya sendiri, melainkan dari wahyu Allah. Oke, sahabat Quran, sekarang saatnya kita jalan-jalan ke seputaran Masjid Qiblatain ya, di sebelah luar ya. Ini biasanya kalau hari Jumat ini di sini banyak sekali penjual, teman-teman. Jadi ada penjual baju, penjual gamis, ada makanan dan berbagai souvenir. Kemudian ada juga ini loh, penjual telur ayam. Nah, sekarang kita memasuki area untuk sholat wanita ya. Di sini para akhwat sholatnya di sini. Nah, di sini ya teman-teman. Oke, kita mau ke area yang lain. Let's go. Nah, ini kita mau masuk ke dalam Masjid Qiblatain ya, di bagian tempat sholat pria, men's prayer.
Oke, tapi kita jalan-jalan dulu ya. Kita review dulu di bagian serambi masjid. Itu di situ ada pembangunan ya. Nah, tuh kan ada pembangunan, tapi saya juga tidak tahu apakah itu terintegrasi atau tidak dengan masjid ini. Nah, oke, kita akan terus masuk ke dalam. Inilah akses masuknya di Masjid Qiblatain. Oke, kita memasuki area masjid ya, teman-teman. Nah, seperti inilah akses masuk ke Masjid Qiblatain. Ya, pemandangannya seperti ini ya, teman-teman. Pemandangan khas Jaziratul Arabiyah dengan bangunan-bangunan yang mayoritas berwarna krem atau putih begitu ya. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Nah, saat ini kita sudah masuk ke area Masjid Qiblatain bagian dalam ya, bagian tempat sholatnya ya. Tadi kita masih di serambi dan di luar ya. Oke, ini nuansanya itu Indonesia banget loh, teman-teman. Ada karpet warna merah dan masjidnya itu didominasi warna putih dan apa? Ini ada krem ya. Krem atau putih tulang gitu. Jadi kayak Indonesia banget gitu, merah putih. Oke, teman-teman, indah banget loh di sini ya Allah, subhanallah. Ini ada lampu yang sangat cantik. Tapi di sini nih ya ada jejak penanda kiblat lama, itu yang masih terekam di Masjid Qiblatain itu. Bisa dilihat ya teman-teman bahwa penanda itu berbentuk batu marmer berwarna putih gading dengan ukiran mirip sajadah itu ya di bagian atas, itu seperti sajadah itu. Nah, itu ya yang saya zoom. Penanda arah kiblat lama itu terletak di bagian atas pintu masuk yang sejajar dengan kiblat baru di situ itu. Nah, itu ya teman-teman. Alright, next kita jalan lagi ya ke seluruh penjuru. Oh ya, itu di atas, itu bagian yang tertutup itu tempat sholatnya para ahwat, para ummahat ya, di atas untuk perempuan ya, dan itu ditutup dengan hijab. Sepertinya partisi itu dari kayu-kayu gitu ya, tapi cantik banget loh. Oke, di sini sudah banyak jamaah yang mulai berdatangan, ada yang berzikir, ada yang beribadah lah kepada Allah, ada yang tadarus dan lain sebagainya. Nah, ini di dalam Masjid Qiblatain ini banyak sekali tersimpan literatur Al-Quran dari yang ukuran jumbo, ukuran yang besar. Nah, ini di tiang-tiangnya terselip Al-Quran dari ukuran yang sangat besar sampai ukuran yang sedang, nah sampai ukuran yang paling kecil. Nah, ini salah satu bagian yang menyimpan Al-Quran ukuran kecil. Nah, ini yang paling kecil segini ya teman-teman. Tuh. Itu mushaf yang paling ukuran kecil itu segitu ya. Nah, teman-teman, masjid ini nih dipenuhi dengan ornamen-ornamen yang cantik banget ya. Jadi ini perpaduan warna putih dengan warna apa ini ya? Warna krem ya. Jadi perpaduan antara putih tulang dan nude ini menambah kesan elegan, mewah, dan luxury banget gitu ya teman-teman. Nah, ini di luarnya ya, masjid ini tuh cantik banget loh. Tapi kita tidak tahu ya penampakan dulunya seperti apa. Mungkin ada fotonya di perpustakaan atau di literatur di sini, tapi perpustakaan sedang tutup kebetulan. Bangunan ini letaknya di atas jalan raya ya. Jadi bawahnya itu ada arus kendaraan yang ke sebelah kiri layar itu jalan yang tadi kita lewati. Bisa kita lihat di sini ada menara Masjid Qiblatain yang menjulang tinggi, subhanallah. Dan di sini sekarang sudah menjelang waktu untuk berbuka puasa. Ini sudah sore sekali ya di sini ya. Oke, kita masuk ke area masjid. Nah, itu sudah mulai ramai di dalam. Dan yang berpakaian biru-biru itu para marbot masjidnya, para cleaning service-nya itu ya. Ada yang sedang istirahat karena ya memang ini bulan Ramadan ya. Mereka tentunya berpuasa sehingga lelah mungkin ya. Oke, kita masuk ke lorong-lorong di Masjid Qiblatain. Jadi seperti ini ya tampilannya Masjid Qiblatain saat ini. Begitu megah, luas, dan subhanallah indah sekali ya teman-teman. Oke, banyak sekali memang lorong-lorong di masjid ini. Mari kita let's go. Oh, ini kita malah keluar nih. Oke. Kita masuk lagi ya teman. Nah, ini
lorong dari Masjid Qiblatain. Jadi setiap jengkal di masjid ini bisa digunakan untuk sholat ketika jamaah full gitu ya. Nah, sahabat Quran, kalau di sini nih batas sucinya itu biasanya sampai ke dalam masjid ya, karena ini batas melepas sandalnya itu biasanya ada di dalam gitu. Jadi sandal itu masih boleh masuk gitu sampai nanti ketemu karpet gitu ya, karpet merah baru sandal harus dilepas. Jadi batas sucinya itu sampai ke serambi gitu ya. Beda dengan di Indonesia itu sandal harus di luar gitu ya. Ya, jalan-jalannya ini di bagian luar ya, di bagian serambi sih sebenarnya. Nah, ini ada pintu yang sangat besar dari kayu sepertinya. Di masjid ini memang banyak menggunakan kayu sebagai pintu ataupun sebagai partisi gitu yang diukir cantik. Oke, ini marbotnya atau cleaning service-nya juga sudah lelah, mungkin sedang istirahat menunggu azan maghrib. Oke teman-teman, kita masuk lagi, kita turun ya. Ini masuk apa keluar? Coba nanti kita lihat ya gimana. Nah, bismillahirrahmanirrahim, kita turun dulu, hati-hati. Oh, ternyata di bawah ramai ya. Ini banyak jamaah yang sudah berdatangan. Mereka mau mengikuti buka puasa bersama, dilanjutkan dengan sholat maghrib. Oke teman-teman, kita lanjut jalan-jalannya sambil menunggu waktu berbuka puasa. Oke, nah di sini memang banyak sekali lorong-lorongnya ya. Jadi saya pikir kalau tidak tahu bisa bingung ya kalau di sini ya. Nah ini tempat men's prayer, tempat sholat laki-laki. Itu ada tanda panahnya. Oke, kita lanjut ke lorong berikutnya. Oh, ternyata ini pintu keluar, teman-teman. Oh ya, tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang selalu setia menonton video-video di channel ini, yang selalu setia like, komen, dan share channel ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Oke teman-teman, kita udah sampai di luar ya. Ini di area parkir. Di sini ada pedagang gitu ya. Ini kalau hari Jumat di sini biasanya banyak sekali pedagang pakaian, makanan, souvenir dan lain sebagainya. Oke, sahabat Quran yang dirahmati Allah, sepertinya sudah waktunya saya akhiri dulu ya review kali ini, karena di sini sudah menjelang waktu berbuka puasa. Oke, insya Allah kita akan berjumpa lagi di episode berikutnya dan di tempat-tempat yang berbeda, tempat-tempat bersejarah yang ada di sekitar Haramain. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, terima kasih untuk dukungannya, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah atau keliru. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oh ya, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Jangan lupa untuk selalu like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum. Bye-bye.